Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Di sini kita akan membahas bab 10 yaitu routing. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama ada konsep klasifikasi routing, kedua routing table root flag, ketiga static routing, studi kasus static routing 2 router, studi kasus static routing 3 router, studi kasus static routing 4 router, static routing with internet, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, pengenalan topologi, trace koneksi dan retribute default route. Lalu di sini ada konsep klasifikasi routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Konsep dynamic routing. Interior gateway protocol digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Exterior gateway protocol digunakan pada inter-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ada ISP ke ISP, perusahaan ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol ICP, Distance Vector Routing Protocol, RIP v1, RIP v2, IGRP, Link State Routing Protocol, OSPF, VSIS, Hybrid Routing Protocol, EIGRP, Routing Protocol EGP, dan BGP. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu kepada semua materinya, setelah itu baru praktek. Lalu selanjutnya di sini ada routing table, berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari 1. Semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. 2. Semua route untuk network yang directly koneksi ke router. 3. Konfigurasi tambahan state route. Di sini ada route flag. Dan di sini ada gambar klasifikasi routingnya. D itu dynamic, A itu active, C itu koneksi tersambung, S itu static, O itu OSPF, R itu RIP, B itu BCP, M itu MME, B itu backhaul, DA 14.0.0/8, B itu prohibit, U itu unreachable, X itu disable. Nah, di sini ada konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Klasifikasi. 1. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. 2. Membutuhkan resource yang ringan. 3. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini ada Ether 1, lalu ada PCA, ada Ether 1, ada Ether 2, ada PCA dan PCB. Di sini ada cara kerja static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DHT address dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, router, dan ADD. Rumus mau kemana lewat mana. Di sini ada tata caranya. Lalu studi kasus static routing. Static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router. Di sini ada gambar topologinya. Kemudian konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. ICP, Interior Gateway Protocol, Distance Vector, RIP, IGRP, Link State, OSPF, VSIS, Hybrid, IGRP, EGP, Interior Gateway Protocol, dan BGP. Konsep OSPF, Open Short Test Path First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kemudian di sini ada OSPF area. Tujuannya yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil, area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutaian. Lalu backbone area 0. Area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0. Backbone area. Stub area. Area yang paling ujung, area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Not so to be area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Oke, langsung saja kita ke materi yang keempat. Di sini kita ada di new lab. Kemudian name-nya kita namain routing. Lalu kita add. Kemudian kalian klik kanan, pilih node. Mikrotik router OS. Name-nya kita ganti router 1. Oke, move option-nya kita hapus semua saja. Lalu langsung saja kita save. Kemudian klik kanan lagi, pilih node, lalu mikrotik router OS. Kemudian ini namanya ganti menjadi router 2. Oke, move option-nya kita hapus saja. Kemudian kita save. Lalu klik kanan, pilih yang network. Name-nya kita ubah menjadi ISP. Kemudian tipenya kita memakai cloud NAT. Kemudian kita save. Kemudian kalian bisa klik kanan, pilih node, pilih VPGS, VPC 1, langsung saja save. Sama, klik kanan network, klik kanan node, VPGS, lalu VPC 2, kemudian kita save. Jalankan router 1 dan router 2-nya. Oke teman-teman, di sini kalian
klik yang router ini, kemudian ketikkan perintah IP address print, kemudian muncul IP-nya seperti ini IP saya. Kemudian kalian bisa klik Ethernet 1 ini di klik kanan, kemudian labelnya ini diisikan IP kalian, lalu dikasih slice 24. Kemudian kita apply. Lalu di sini kita bisa klik kanan, pilih text. Di sini kalian bisa isikan IP kalian. Slice 24 seperti ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologinya. Yang pertama, router 1 kita sambungkan pada VPC 1, kemudian router 2 kita sambungkan pada VPC 2. Kemudian cara untuk mengedit ini, kalian bisa klik yang Ethernet ini, kemudian klik kanan, lalu edit, lalu ini isi labelnya, kemudian apply. Sudah. Setelah itu lakukan yang sama dengan yang ini, yang lainnya. Dan IP-nya juga kita edit menjadi seperti ini. Caranya kalian bisa klik kanan, pilih yang text seperti itu. Kemudian di sini kita langsung saja buka ke terminalnya. Ke router 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan mengetikkan sistem identity set name router 1 untuk mengubah namanya. Tapi sebelumnya di sini saya sudah mengubahnya ya teman-teman. Jadi ini sudah otomatis terubah. Dan yang sistem identity print, nah ini sudah tersambungkan. Lalu kemudian di sini juga ada, nih saya sudah mengetikkan IP sistem identity set name yang router 2, sistem identity print, kemudian name-nya router 2. Lalu ini sudah terganti menjadi router 2. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa buka command prompt tapi yang root administrator. Nah, di sini kalian bisa ketikkan root add 168.28.0. Itu adalah IP yang ada di firewall atau Firefox yang di router 1. Tetapi di belakangnya ini diganti menjadi 0. Kemudian masknya itu 255.255.255.0. Lalu ini IP yang terakhir ini adalah IP yang ada di VNet kalian. Kemudian bisa kita pingkan satu, ini hasilnya sebentar, ini hasilnya oke ya jika sudah berhasil. Lalu bisa dipingkan IP yang ada di router 1. Ini IP-nya, IP saya, dan hasilnya TTL. Oke, jika ingin mencobanya, kalian bisa ke Winbox, lalu kalian coba masukkan ke Winbox yang IP punya kalian ini. Dan di sini kan saya sudah memasukkannya dan ini berhasil masuk. Jika kalian ingin saya mencobanya, kita akan mencobanya. Nah, di sini saya akan memasukkan IP yang ada di Firefox saya, yaitu di router satunya. Ini langsung saja kita connect. Nah, di sini sudah berhasil lagi ya teman-teman untuk memasukkan IP ke dalam Winbox-nya. Oke, di sini pertamanya kita masuk ke Winbox pada router 1 yang tadi kita masukkan. Kemudian kalian klik tools, pilih yang common. Di sini di enable-nya dicentang, kemudian apply, lalu oke. Oke, berikutnya kita masuk ke terminal pada router 2. Di sini kalian klikkan tool, common, set, enable sama dengan yes. Lalu kita enter. Di sini tool, common, print. Nah, di sini hasilnya enable sama dengan yes, artinya berhasil. Oke, kita lanjut ke Winbox, lalu kita ke new Winbox. Kemudian, nah ini banyak IP yang di sini. Kita pilih yang connect to room on. Nah, di sini ada address-nya, kita klik, kemudian kita connect. Nah, ini berhasil ya teman-teman, sudah berhasil masuk. Oke, berikutnya saya masuk ke Winbox pada router 1. Di sini kita klik IP, kemudian addresses. Klik, ini kan sudah muncul, udah ada IP, udah ada ether 1. Nah, di sini kita bisa klik plus atau add. Di sini address-nya kita masukkan 192.168.1.1/24. Kemudian di sini interface-nya kita menggunakan ether 2. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini sudah muncul yang ether 2. Kita tambahkan lagi untuk melakukan seperti tadi, cuman addressnya berbeda. Di sini kita masukkan 192.168.1.1/24 dan di sini yang membedakan juga ada ethernya. Kita menggunakannya ether 3. Lalu kita apply dan oke. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan melakukan addressing juga ke router 2-nya. Maaf, di sini kita buka yang router 2 pada Winbox, kemudian IP, addresses. Nah, di sini belum ada apa-apa. Nah, kita klik ini, lalu addressnya kita masukkan 10.10.10.2/24. Kita apply, lalu oke. Di sini kita menggunakannya ether 1 ya teman-teman. Lalu kita klik plus lagi atau add. Addressnya kita menggunakan 192.168.2.1/24. Di sini interface-nya menggunakan ether 2. Lalu kita apply, lalu oke. Oke teman-teman, di sini kalian bisa buka ke Winbox, lalu klik IP, kemudian klik yang process. Kemudian di sini DSS-nya kalian memilihnya yang ini, mengetikkannya ini 192.168.2.0/24. Nah, untuk mengetahui gateway-nya itu berapa, di sini kita bisa lihat pada topologi tersebut. Kita lihatnya yang dari ether 1 ke ether 2, yaitu 10.10.10.2. Langsung saja kita isikan gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, CAS. Oke, di sini kita lakukan sama pada router 2-nya. Kalian ketik sama seperti tadi, ini klik add ini. Kemudian di address-nya kalian masukkan 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya itu 10.10.10.1. Lalu kita apply, kemudian oke. Nah, ini sudah ada teman-teman. Langsung saja kita ke pengujiannya. Kita masuk kepada VPC 1 dan 2. Kita nyalakan semuanya.
Kemudian kita masuk kepada VPC 1. Oke teman-teman, di sini kan saya sudah menambahkan ini IP 192.168.2/24 dan 192.168.1.1. Di sini sudah berhasil di show IP juga. Ini sudah berhasil, sudah muncul. Pada VPC 2 juga ini saya sudah menambahkan IP 192.168.2.2/192.168.2.1. Nah, di sini juga saya sudah show IP juga, sini hasilnya ada, dan kita akan melakukan uji coba pada router 2 di new terminal ini. Kalian klik new terminal, kemudian di sini saya hasilnya TTL. Jika kalian tidak percaya, kita akan coba menguploadnya lagi. Nah, ini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kan selanjutnya saya akan menguji coba pada VPC untuk ping 192.168.2.2. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya. Oke, langsung saja ke pembahasan berikutnya pada ketiga router. Di sini kalian klik kanan, pilih node, kemudian ini klik router OS. Kita namain router 3. Ini kita hapus saja, lalu save. Kemudian klik kanan, node VPCS, VPC 3, lalu kita save. Oke teman-teman, di sini kalian bisa masuk ke IP, kemudian pilih yang addresses, kemudian di sini kita tambahkan menggunakan address 10.20.20.1/24, lalu menggunakan enter 3. Langsung saja kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita akan uji coba Roman di router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketikkan tool Roman spasi print. Nah, di sini ada tulisan enable sama dengan yes, artinya sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan coba ke Winbox. Lalu kita klik yang menu new Winbox. Kemudian di sini kita bisa connect to Roman. Nah, di sini pada router 3 muncul addressnya. Langsung saja kita klik, lalu open in new window, kemudian connect. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil masuk ya. Lalu di sini kita buka yang router 3, kemudian klik IP, lalu addresses, kemudian klik plus ini, lalu addressnya kita memasukkannya yang ada di router 3. Nah, di sini kita memasukkan 10.20.20.2/24 dan interface-nya kita menggunakan Ether yang 1. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi, lalu kita ketik 192.168.3.1/24. Nah, di sini interface-nya kita menggunakannya Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, oke teman-teman, di sini bisa kalian lihat pada root list-nya ini terdapat dua saja, Ether 1 dan Ether 2. Nah, di sini kita bisa tambahkan, lalu DST address-nya kita isikan 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya kita isikan 10.20.20.1. Langsung saja kita apply, lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi. Kita ketikkan 10.10.10/24. Lalu di sini gateway-nya kita menggunakan 10.20.20.1. Lalu kita langsung apply dan oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi. DST address-nya kita isikan 192.168.1.0/24. Kita yang gateway 10.20.20.1. Kemudian kita apply, lalu oke. Oke, selanjutnya pada materi berikutnya, di sini kalian bisa klik kanan, pilih yang node, kemudian di router OS. Kita menamainya router 4 ya teman-teman. Bagian cam option seperti biasa kita hapus semuanya. Kita save. Kita tambahkan lagi node VPC 4. Kita kita save. Kita sambungkan. Nah, ini nanti ditulis seperti ini ya teman-teman. Ini bagian ini saya skip saja, nanti kalian bisa lihat apa yang saya ketik waktu sudah selesai. Oke teman-teman, seperti ini ya, kalian bisa mengikuti IP yang saya kenakan. Kemudian kita buka router 4-nya. Oke teman-teman, di sini pada router 4 kalian ketikkan system identity set name router 4, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman menjadi router 4. Lalu di sini kita langsung saja ketik tool Roman spasi set spasi enable sama dengan yes. Kemudian kita enter. Jadi di sini kita ketik tool Roman print. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalian ketikkan tool Roman set enable yes, tool Roman print, lalu enable yes. Nah, ini sudah berhasil. Langsung saja kita buka pada router 1. Di sini kita new Winbox, lalu connect to Roman. Nah, kalian klik yang router 4, MAC address-nya, kemudian kita connect. Aduh. Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah berhasil login kepada router 4-nya. Langsung saja kita masuk ke Firefox, kemudian kita buka VPC 4. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP 192.168.
4.2 slice 24 spasi 192.168.4.1, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Ini kemudian kita show ID. Nah, teman-teman bisa kalian lihat di sini IP-nya sudah muncul. Oke teman-teman, nah di sini kan sudah berhasil, langsung saja kita ke Winbox pada 3. Sebentar teman-teman. Winbox ketiga ini ya, kita cari IP addresses, kemudian kita add, kita 10.30.30.1 slice 24. Kemudian interface-nya kita menggunakan header 3. Oke, pada router 4 di sini kalian klik IP lalu addresses, kemudian di sini kita klik add, lalu addressnya kita masukkan 10.30.30.2 slice 24. Kemudian enternya menggunakan enter 1 lalu apply, kemudian oke, kita tambahkan lagi ya teman-teman. Di sini addressnya 192.168.4.1 slice 24. Interface-nya menggunakan ether 2 ya teman-teman. Kita bisa apply lalu oke. Oke teman-teman, untuk pertamanya kalian buka ke router 4, kemudian di sini kalian ketikkan IP neighbor print, lalu di sini muncul IP-nya dan address-nya juga muncul. Lalu kalian buka Winbox router 4, kemudian kalian klik IP routes, kemudian klik tanda add, masukkan IP 192.168.3.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita masukkan 10.30.30.1 dan kita apply lalu oke. Kita tambahkan lagi 10.20.20.0/24 dan gateway-nya kita masukkan 10.30.30.1. Kita apply lalu oke. Kita bisa tambahkan lagi. Di sini hapus 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Lalu kita apply dan oke. Di sini kita akan menambahkan lagi ketik 10.10.10 10.10.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1 dan kita apply lalu oke. Yang terakhir kita tambahkan lagi 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Kemudian kita apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini kalian buka yang router 3, kemudian IP lalu route. Lalu di sini kita akan menambahkan IP-nya, kalian hapus lalu ketik 192.168.4.0/24. Gateway-nya kita masukkan 10.30.30.2. Lalu kita apply lalu oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang router 2 ya teman-teman. Winbox pada router 2. Kalian klik IP lalu routes. Kemudian di sini kita tambahkan lalu 10.30.30.0/24. Gateway-nya kita masukkan 10.20.20.2. Lalu kita apply lalu oke. Nah, lalu di sini kita akan menambahkannya lagi. Ada Winbox router 2 di sini 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita ke router 1. Kita klik IP lalu routes, kita klik add. Di sini kita klik 10.10.30.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Lalu kita apply kemudian oke. Di sini kita add lagi. Kita ketikkan 192.168.4.0/24. Gateway-nya kita menggunakan 10.10.10.2. Lalu kita apply dan oke. Oke, langsung saja kita ke pengujiannya teman-teman. Kita ke VPC 4. Nah teman-teman, di sini saya sudah melakukan uji coba ping kepada VPC 4, ini hasilnya TTL dan VPC 2 juga hasilnya TTL. Tandanya ini sudah berhasil. Kemudian kita langsung ke VPC router 2. Kita ke new terminal. CTRL-C saja. Di sini IP route add gateway sama dengan 10.10.10.2p1. Enter. Kemudian IP route print enter. Nah ini ya teman-teman, munculnya seperti ini. 1 ADC 10.10.0, 10.20.20.0, 30.30.0, 1681, 1682 dan 1684. Oke teman-teman, di sini selanjutnya kalian buka ke router 3, kemudian IP route inline sudah, kemudian kita add yang biasa addressnya kita berikan kosong, gateway-nya kita isikan 10.20.20.1, kemudian kita apply lalu oke. Di sini kita ke yang router 4. Di sini kita add ini berikan kosong saja, gateway-nya kita isikan 10.30.30.1, kemudian kita apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke router 1, lalu kalian buka IP yang firewall, di sini pilih yang NAT, lalu kita add. Di sini kita menggunakannya SCR NAT, lalu out interface-nya kita menggunakan Ether 1.
Nah, untuk actionnya itu kita pilih yang mesh square, kita bisa apply dan Oke, setelah tadi kita mengisikan IP address pada Winbox, di sini kita melakukan uji coba pada router 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya sudah mencobanya ping 88, ping 11, ping google.com, ping youtube.com itu semuanya TTL. Jika kalian tidak percaya, kita akan coba ulang ini. Ping 88, ini hasilnya TTL. Selanjutnya ping 11, hasilnya juga TTL juga. Ping google.com juga ini hasilnya TTL. Dan terakhir ping youtube.com juga hasilnya TTL. Dan saya juga sudah mencobanya pada router yang lainnya dan hasilnya semuanya TTL ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini pada materi terakhir kita ke router 1, kemudian kalian klik routing, pilih yang OSPF. Kemudian di sini kalian klik yang instances, kalian klik 2 kali. Kemudian di sini pada result book ini, yang network ini banyak pilihannya ya teman-teman. Nih banyak sekali pilihannya yang ada di sini. Namun di sini kita akan memilihnya yang tipe 2. Kita apply. Lalu oke. Kita sudah selesai pada bab 10 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.